Terima kasih buat tim Praise and Worship dan tim musik yang sudah membawa kita semua menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di sore hari ini. Shalom saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ada sukacita? Ada. Ya, kalau ditanya ada sukacita? Ada pastinya ya. Kenapa kita bersukacita? Karena Yesus ada dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya hadir sore hari ini engkau sudah melewati hujan lebat, engkau melewati berbagai halangan demi cinta kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan lebih lagi mengasihi saudara, lebih daripada apa yang bisa kita berikan kepada Dia. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan saudaraku, hidup itu berbicara tentang dicontoh atau mencontoh. Hidup itu berbicara tentang ditiru atau peniru, ya, model atau peniru. Hidup itu juga berbicara tentang kita diikuti atau mengikuti, baik itu dalam hal positif, dalam hal negatif, baik itu dalam hal yang baik atau hal yang jahat, hal yang benar atau yang salah. Itulah kehidupan, selalu ada yang ditiru, ada yang meniru. Ekstrimnya begini, Tuhan yang begitu baik luar biasa, ada pengikutnya, ada peniru-penirunya. Amin. Siapa di sini yang mengikut Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yang sungguh mengikut Tuhan, tepuk tangan dulu meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tapi jangan lupa, iblis juga punya pengikut dan juga punya peniru, punya antek-antek yang begitu banyak. Belum lagi ada orang yang main dua kaki. Tahu main dua kaki? Ya, kadang ikut Tuhan, kadang ikut iblis. Pernah ketemu orang seperti itu? Minggu ikut Tuhan, haleluya, aku percaya. Senin sampai Sabtu ikut siapa? Ikut si jahat. Ada yang seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah realita kehidupan yang kita akan temui tiap-tiap hari. Baru-baru ini di kota Jakarta, ya, mungkin saudara di Surabaya juga sudah mendengar, dihebohkan dengan istilah ini, CFW. Apa itu CFW? Ada yang pernah tahu? Citayam Fashion Week. Apa itu Citayam Fashion Week? Itu sebetulnya adalah kegerakan beberapa anak remaja, anak-anak muda yang mereka kemudian memperagakan busana outfit mereka di zebra cross. Pernah lihat itu? Pernah lihat beritanya? Di zebra cross mereka berjalan seperti peragawan dan peragawati. Dan yang diperagakan pun, ya, yang dikenakan itu outfitnya yang unik-unik saudaraku. Bahkan ada beberapa orang diwawancara, ya, harganya berapa? Oh, ini pinjem katanya saudara. Ya, sepatumu bagus sekali ini. Belinya berapa? Oh, ini punya teman. Ada yang begitu saudara. Tapi mereka memperagakan dengan begitu yakin sekali. Dan akibatnya apa? Orang mulai datang. Mulai dari sekedar nonton sampai akhirnya ikut-ikutan. Dan akhirnya berjubel saudaraku. Banyak orang yang akhirnya melenggak-lenggok di zebra cross. Bukan hanya orang biasa, sampai artis-artis papan atas, model-model papan atas ikut juga semua melenggak-lenggok di zebra cross, memperagakan sesuatu. Bukankah sebetulnya anak-anak remaja ini itu sudah jadi model, saudara, yang kemudian ditiru oleh orang banyak? Model yang ditiru, pribadi yang ditiru oleh orang banyak. Ya memang akibatnya Jakarta jadi macet, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, saudaraku, di daerah Duku atas Duku bawah itu menjadi macet sekali karena orang nonton semua. Akhirnya gubernur turun tangan, Kapolda turun tangan. Sekarang ya memang sudah nggak akan ada lagi kalau saudara ke sana, karena sudah direlokasi ke lain tempat, sudah dipindahkan ke lain tempat. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dampaknya masih terasa sampai sekarang. Dampaknya itu bagi kami di kota Jakarta, tiap kali kalau nyebrang di zebra cross, rasanya kayak sedang memperagakan pakaian, saudara. Ya, turut melenggak-lenggok juga. Karena apa? Rasanya masih di Citayam Fashion Week. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hanya segelintir anak-anak
menjadi model yang kemudian ditiru orang banyak. Saya teringat di awal mula gereja atau gereja mula-mula, ada sekelompok orang, dimulai dari 12 orang, lalu 120 orang, lalu kemudian mulai menjadi begitu banyak orang yang mulai mengikut satu kegerakan yang namanya gerakan jemaat mula-mula, gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka mulai ikut. Apa itu gaya hidup jemaat mula-mula pada waktu itu? Mereka memecah roti tiap-tiap hari, mereka mengadakan ibadah, mereka mendoakan orang, dan itu berlangsung tiap-tiap hari di jalanan-jalanan, di rumah-rumah. Itu yang mereka lakukan, dan akhirnya orang banyak mulai mengikut apa yang dilakukan oleh murid-murid ini, murid-murid Tuhan, menjadi model yang kemudian diikuti oleh orang banyak. Dan saya percaya kita yang sore hari ini ibadah di tempat ini, kita pun sebetulnya adalah hasil dari ledakan pada waktu itu. Amin. Yang kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia, Injil itu diberitakan. Maka itu kalau saya ditanya, apa Pak metode penginjilan yang paling efektif? Saya selalu berkata, metode penginjilan yang paling efektif itu gampang, yaitu melalui hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Hidup kita yang menjadi model, yang memperagakan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan, untuk mereka menemukan juru selamat. Gaya hidup jemaat mula-mula itu dikenal dengan SP2K. Apa itu SP2K? S, sangkal diri. P, pikul salib. K yang pertama, kebenaran. K yang kedua, kekudusan. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu gaya hidup yang diperagakan oleh murid-murid Tuhan, yang akhirnya ditiru oleh banyak orang, dan terjadi multiplikasi yang luar biasa. Dan saya mau berkata, panggilan menjadi model seperti itu tetap ada sampai hari ini. Saudara dan saya sebetulnya dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi model bagi banyak orang. Amin. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan pernah abaikan akan hal itu. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan. Itulah sebabnya sore hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah jadilah model yang dikehendaki Allah. Lihat, profesinya boleh apa saja, bidang pekerjaannya boleh apa saja, tetapi di tempat itu, di profesi itu, jadilah model yang dikehendaki Allah. Yang mau bilang amin, yang mau tepuk tangan dulu meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Allah menjadikan manusia itu begitu luar biasa, yaitu serupa dan segambar dengan Dia. Dan saya mau berkata, itu dahsyat. Yang setuju bahwa kita diciptakan dengan begitu dahsyat, bilang begini, dahsyat. Amin. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, tidak dikurangi sedikit pun. Ada pada diri manusia Adam dan Hawa. Tapi sayang sekali, oleh karena mereka jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan keserupaan itu. Mereka kehilangan kemuliaan Allah dalam hidup mereka. Tapi puji nama Tuhan, karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan datang dan mencari manusia. Amin. Tuhan datang, Yesus datang menjadi sama dengan manusia, mencari saudara dan saya, lalu Ia menebus kita. Bukan hanya sampai menebus, tapi Dia memberitakan juga Injil Kerajaan Sorga. Ia memberitahukan kepada umat Tuhan aturan main Kerajaan Sorga. Tidak berhenti sampai di situ. Yesus bahkan memperagakan bagaimana hidup sebagaimana yang Bapa kehendaki. Itulah sebabnya Yesus itu menjadi role model buat setiap orang Kristen, orang percaya. Ya, karena Yesus sebetulnya adalah model manusia yang dikehendaki Allah sejak manusia itu diciptakan. Itu model yang diidam-idamkan oleh Allah. Itulah standarnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sangat jelas
Standar kehidupan saudara dan saya itu adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Kedatangan Kristus memperdamaikan Allah dengan manusia. Ya. Akibat dosa manusia itu terpisah. Allah, manusia terpisah. Tapi ketika Yesus datang, dia memperdamaikan, sehingga roh manusia yang tadinya mati karena terpisah dari roh Allah berjumpa dengan roh Allah, menjadi satu kembali, melekat kafah. Maka apa yang terjadi? Roh manusia yang mati menjadi hidup. Orang bilang lahir baru. Masih ingat kapan saudara lahir baru? Masih ingat tanggal, bulan, tahunnya kapan saudara lahir baru? Berapa banyak yang ingat? Angkat tangan saudara. Satu Bapak. Ada lagi? Lupa ya, yang lain lupa ya. Yang diingat cuma apa? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, kalau itu ingat itu ingat ya. Tanggal lahir di dunianya ingat, tapi tanggal kita lahir baru masuk dalam kerajaan surga nggak pernah yang ingat. Padahal itu poin yang sangat penting, sebab melalui lahir baru engkau mulai hidup baru. Amin. Hidup baru itu dimulai dari sebuah kelahiran baru di dalam spirit, di dalam roh kita, yang kemudian akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk dimuridkan. Katakan bersama saya, dimuridkan. Kalau belum lahir baru, orang nggak bisa dimuridkan. Oh bisa Pak, diajar terus-menerus, capek. Kenapa? Nggak akan berubah-berubah, karena dia belum lahir baru. Lahir baru kemudian bisa dimuridkan, diberikan aturan main kerajaan Allah, dididik oleh Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Memang waktu kita bertobat, datang sama Tuhan, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Mungkin hidup lama kita jelek banget, penuh dengan dosa, pezina, pembunuh dan lain sebagainya. Bisa saja itu. Dan Tuhan buka tangan terima kita. Yes, dia menerima apa adanya. Tapi ingat, dia itu Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan pernah membiarkan anaknya tetap apa adanya. Dia mulai akan mendidik, menegur, mengasah kita, memperbaiki kita, sehingga kita masuk di dalam standarnya dia. Standar kerajaan Allah. Itulah yang dilakukan ketika kita sebagai murid-murid Tuhan dimuridkan. Gereja Tuhan melakukan pemuridan. Saudara tiap kali diberikan pengajaran, dididik, ditegur, itu dimuridkan. Pada akhirnya didewasakan. Amin. Kita targetnya itu harus menjadi pribadi yang dewasa. Hanya yang dewasa yang bisa menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Dan dengar ini, hanya mempelai Kristus yang dewasa yang kelak akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai Maranatha. Bukannya kanak-kanak. Pak, saya nggak mau dewasa, saya mau kanak-kanak terus Pak. Saya maunya susu saja, saya maunya minum susu, saya maunya makan bubur saja, nggak mau makanan keras. Ya tidak bisa. Amin. Nggak bisa. Kita aja secara jasmani kita terus bertumbuh kan. Dulu bayi, remaja, pemuda, terus apa lagi? Jadi orang dewasa, lalu setelah itu lansia. Bisa minum susu terus? Siapa di sini yang sampai hari ini sudah sekian puluh tahun masih minum susu saja makanannya? Ada? Remaja-remaja, pemuda-pemudi masih minum susu terus, nggak makan nasi, nggak makan apa itu, soto dan lain sebagainya. Nggak bisa kan? Kita membutuhkan. Amin. Sama. Kita nggak bisa rohani bayi rohani terus. Kita harus terus didewasakan sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Tuhan Yesus berkata, kamu harus menjadi sempurna sebab Bapakku sempurna. Apa itu sempurna? Bahasa aslinya adalah telios. Telios punya arti dewasa, 1, 2, matang, 3, lengkap. Itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Hidup kita harus diubahkan dari waktu ke waktu agar kita memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan standarnya Allah. Dan ini kita sedang berjuang hari-hari ini. Kita masih belum lulus, kita masih semua belajar. Saya percaya kalau sudah lulus tempat kita nggak di sini kan? Kapan sih lulusnya? Waktu kita dipanggil pulang ke rumah Bapak, baru kita dinyatakan selesai. Selama kita masih ada kesempatan, kita masih hidup di dunia ini, masih terus belajar. Hamba Tuhan belajar, pengerja belajar, jemaat Tuhan belajar, sampai tercapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu standar hidup kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Apa arti Kristen? Kita sering berkata saya orang Kristen. Apa artinya? Kristen, ada yang bilang pengikut Kristus, benar. Tapi juga Kristen berarti seperti Kristus. Ketika kita berkata saya orang Kristen, berarti saya hidup seperti Kristus. Dan kalau kita perhatikan, karakter Bapa dengan karakter Kristus itu sama. Jadi ketika saudara memiliki gaya hidup, memiliki karakter Kristus dalam hidup saudara, maka engkau memiliki karakter Bapa juga di dalam hidup saudara. Engkau masuk dalam standarnya Tuhan. Kita dengar kata, saya mau dipulihkan Pak, saya mau dipulihkan. Apa arti pemulihan ini? Apa arti dipulihkan? Dipulihkan itu begini, sesuatu yang tadinya di atas lalu jatuh, bam, ke bawah. Waktu dipulihkan itu artinya sesuatu itu diangkat kembali, diletakkan, ditaruh di posisi semula. Itulah posisi saudara dan saya. Dulu jatuh dalam dosa, lalu kemudian dipulihkan, dikembalikan dalam standarnya Tuhan. Berapa banyak saudara bersyukur karena engkau hidup dipulihkan oleh Tuhan? Berapa banyak yang bersyukur? Tepuk tangan sekali lagi meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini akan berlangsung sepanjang umur hidup kita di dunia ini. Rasul Paulus, dia sangat memahami ketika dia dipanggil dari seorang Saulus yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Dia dipanggil untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Sebagai Paulus, dia sangat tahu apa yang harus dia perbuat. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, Rasul Paulus menuliskan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ayat yang sering kali kita dengar ketika ada pemakaman. Mati adalah keuntungan. Nanti dulu bro, nanti dulu sis. Kapan mati itu menjadi keuntungan? Kalau yang pertama terpenuhi. Dikatakan apa? Karena, baca sama-sama, bagiku hidup adalah Kristus. Apa arti hidup adalah Kristus? Artinya hidup kita seperti Kristus hidup. Itu baru arti daripada bagiku hidup adalah Kristus. Yaitu hidup kita ya seperti Kristus. Baru kematian kita akan menjadi sebuah keuntungan. Kalau tidak bagaimana Pak? Bukan keuntungan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus terus memeriksa diri kita tiap-tiap hari, mengkoreksi hidup kita. Tuhan itu sudah berikan segala-galanya, termasuk menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Sudah seharusnya saudara dan saya juga hidup bagi Dia, menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Nah, kalau saya berbicara tentang menyerahkan hidup bagi Tuhan, itu nggak berarti kita semua harus jadi pendeta, saudara. Tidak. Di semua aspek kehidupan kita, di sanalah kita menyatakan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kau jadi seorang suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadilah imam dalam rumah tangga, imam dalam keluarga. Artinya apa? Engkau menjadi model yang diinginkan oleh Tuhan. Kehidupan yang serupa dengan Kristus hidup. Jadi kalau jadi suami, engkau adalah imam. Ya, suami-suami di sini, engkau adalah imam. Kau bertanggung jawab. Imam itu bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan, engkau harus terus mengajarkan berulang-ulang kitab Taurat ini kepada anak-anakmu, kepada cucumu. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Sudahkah kita menjadi model yang dikehendaki oleh Allah tersebut, menjadi suami yang menjadi imam yang benar, suami yang bertanggung jawab? Jangan sampai begini, kita sih enak pergi beribadah, suami pergi beribadah. Pertanyaannya, di mana anak-anak kita? Apakah anak-anak kita juga sudah menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Yesus? Atau kita berkata, biar nanti mereka memutuskan Pak masing-masing. Apalagi kan di negara kita Pancasila, biarkan mereka memilih masing-masing. Halo, ini bukan bicara soal kewarganegaraan, ini berbicara tentang hukum kerajaan Allah. Amin. Yes, setiap suami kepala keluarga harus jadi imam. Lalu di mana istri? Istri harus menjadi model yang dikehendaki oleh Allah juga. Istri adalah seorang penolong, kata firman Tuhan, yang sepadan. Sudahkah istri menjadi penolong hari-hari ini? Sebagai seorang istri, sudahkah jadi penolong? Atau sebaliknya, kita menjadi penggonggong? Tahu ya penggonggongnya? Nah, kalau suami digonggong, ya, tiap hari digonggong, nggak betah, saudaraku. Ya, baru pulang dari kantor, mungkin habis ditegur rasanya sampai rumah, bukan ditolong, bukan diberi kata-kata penghiburan, malah digonggong. Ya nggak betah, saudaraku. Istri harus jadi model yang bisa diteladani. Amin. Menjadi wanita yang bijaksana. Baru rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sangat harmonis, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Orang tua juga sama. Orang tua itu harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tuh gak usah meneladani siapapun di luar rumah, meneladani saja papa mamanya. Kenapa? Karena papa mamanya sudah jadi model yang sesuai dengan kehendak Allah. Di Jakarta, saudaraku, ya, ada jemaat pernah datang sama saya, Pak Gembala, ini loh, anak-anak saya ini susah sekali, disuruh kebaktian susah, ya, disuruh baca Alkitab apalagi, doa saja nggak pernah. Saudara tahu? Ternyata setelah saya selidiki, saudara, bagaimana dia bisa menyuruh anaknya baca Alkitab, wong dia sendiri nggak pernah baca Alkitab. Alkitabnya, saudaraku, ditaruh di tempat yang paling aman. Kalau pendeta datang ke sana, mari kita baca Alkitab, bingung nyarinya di mana. Orang tuanya nggak pernah baca Alkitab, ditaruh di safe deposit box. Ya, yang ditaruh di safe deposit box itu sertifikat, bukan Alkitab. Amin. Bagaimana bisa menyuruh anak-anaknya berdoa? Loh, bapaknya
ibunya makan aja nggak berdoa. Begitu keluar soto ayam, wah subuh. Ya, malah anaknya ngingetin, loh tapi kok nggak berdoa? Baru, oh iya lupa kita berdoa. Tapi soto sudah masuk, soto sudah setengah, baru berdoa. Memang saudaraku dikasih oleh Tuhan, memiliki gaya hidup yang seperti ini memang tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Dan saya mau berkata, ini layak diperjuangkan karena konsekuensinya ini kekekalan. Kalau kita untuk hidup yang sementara di dunia ini saja kita berjuang habis-habisan, masa untuk kekekalan kita tidak mau berjuang sama sekali? Tuhan Yesus sendiri, dia nggak mau meninabobohkan orang banyak, dia nggak mau meninabobohkan murid-muridnya. Dia sendiri berkata, kamu harus berjuang. Coba kita buka ayatnya, Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24. Dikatakan begini, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, baca sama-sama. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Yesus berkata berjuang. Ini perlombaan yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Berjuang. Memang tidak mudah, tapi jangan lupa ada Roh penolong di dalam setiap kita. Ada Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh melakukan akan hal ini? Tidak ada kata lain selain kita SP2K. Apa itu? SP2K. Sangkal diri, pikul salib, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan inilah panggilan bagi setiap kita untuk menjadi model yang dikehendaki oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau menjadi model yang dikehendaki Tuhan? Lambaikan tangan saudara sekali lagi. Beri kemuliaan meriah buat Tuhan kita. Nah, kalau saudara mau menjadi model yang dikehendaki oleh Tuhan, ada 3 poin penting yang harus saudara perhatikan. Yang pertama, gunakan waktu yang Tuhan beri. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, waktu kehidupan kita di bumi ini sangat amat terbatas. Betul, jam kehidupan diputar sekali dan tidak pernah ada yang tahu kapan berhenti. Betul tak? Ya. Waktu kita ini sangat terbatas. Jangan berkata begini, saya masih muda Pak, masih panjang umur saya. Nanti dulu, untuk meninggal nggak butuh harus tua dulu. Saya banyak bertemu, memakamkan orang yang tidak harus tua dulu, ternyata sudah dipanggil Tuhan. Pak, saya sehat Pak, saya tiap hari fitness Pak, nggak mungkin saya mengalami sakit atau meninggal. Nanti dulu, untuk meninggal tidak butuh harus sakit dulu. Banyak orang sehat tiba-tiba meninggal juga. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu waktu kita. Tapi yang pasti waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Sebelum saya lanjut, saya mau ngajak saudara melakukan hal ini. Coba buka tangan saudara, buka kedua telapak tangan saudara. Kalau yang nggak bawa tangan, lihat orang di sebelah saudara. Oh, bawa ya, bawa tangan semua ya. Apa yang ada di dalam telapak tangan saudara ini? Ada huruf apa di sini? Huruf apa? Sebelah kanan huruf apa? M. Sebelah kiri huruf M. Wire M juga ya. Gak ada yang lain. Kalau ada yang lain boleh maju ke depan dapat hadiah. Semua M ya. Pak, saya punya W. Itu terbalik bacanya. Dibalik aja. Ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada yang menerjemahkan ini dan ini pas sekali. Ini artinya saudaraku, M yang pertama itu adalah memento. Memento dalam bahasa Latin ya.
Dan M yang kedua adalah mori. Kalau dibaca memento mori. Artinya apa? Memento mori punya arti ingatlah waktu kematianmu. Bayangkan saudara, Tuhan menaruh tanda yang sangat jelas sejak kita lahir, gak pernah berubah itu. Dan kemanapun kita pergi, kita akan bawa itu. Harusnya kita ini selalu sadar akan waktu kematian, karena kan gak pernah kita tinggalkan telapak tangan kita. Pak, tapi kadang saya pakai sarung tangan. Mau nembak siapa? Ya. Ya. Setiap kita selalu membawa. Engkau melakukan hal baik atau engkau melakukan hal jahat, engkau akan selalu diingatkan. Ingatlah waktu kematian. Memento mori. Tentu ini dimaksudkan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti kita. Memento mori ditaruh Tuhan di dalam telapak tangan kita supaya kita menyadari betul bahwa dalam waktu yang terbatas ini kita harus memberikan yang terbaik. Yang setuju bilang amin. Ya, beri yang terbaik, karena waktu kita begitu singkat di dunia ini. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara diberitahu, katakanlah malaikat datang berkata kepada saudara, 23 Oktober 2022 adalah hari terakhir kau hidup di dunia. Waduh, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Nangis. Aduh Tuhan, kenapa saya harus mati hari ini? Apa begitu? Saya mau bilang, meskipun saudara nangis, keluarga nangis, gereja nangis, orang seluruh dunia nangis, tidak akan berubah. Kalau memang harus berangkat. Betul? Lalu apa yang harus aku lakukan? Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Amin. Haleluya. Pak, apa yang terbaik yang harus saya lakukan kalau hari ini adalah hari terakhir saya hidup? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau berkata begini, bayar utang. Bayar bayar utang. Utang apa, Pak? Semua utang. Utang pengampunan yang selama ini kita tunda, bayar, selesaikan segera. Amin. Lu saya itu ada saudaraku, jemaat di Jakarta, suaminya salah, istrinya saya nasihati, udah ampuni, lepaskan pengampunan. Oh nggak bisa Pak Gembala, nggak bisa. Keenakan kalau diampuni sekarang, nanti aja tahun depan, biar tahu rasanya. Saya lihat suaminya happy aja, ya, nggak merasa susah, nggak happy aja. Yang susah saya bilang, istrinya. Memang kadang-kadang gitu kan, kita jengkel sama orang itu nggak tahu. Yang sakit kita. Yang 4 siapa? Kita. Itu baru 4, belum 5, 6, 7 udah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya bilang lepaskan pengampunan. Orang sering salah mengerti, kalau diampuni katanya keenakan yang diampuni. Salah. Yang paling enak adalah yang mengampuni. Sebab ketika engkau mengampuni, engkau sedang melepaskan diri dari belenggu kepahitan. Engkau sedang dilepaskan dari belenggu sakit hati. Engkau yang merdeka. Orang yang diampuni, ya sudah, nggak ada yang berubah dengan dia. Tapi bagi kita yang mengampuni, kita yang dilepaskan dari itu semua. Amin. Bayar utang. Utang apa lagi? Utang perhatian. Mungkin selama ini kita kepada istri sudah gak perhatian lagi, kepada suami sudah gak perhatian lagi, kepada orang tua apalagi yang orang tuanya sudah lanjut sekali usianya, sudah agak-agak lupa, agak-agak pikun, udah jarang dikasih perhatian. Atau orang tua terlalu sibuk bisnis, lupa memberi perhatian kepada anak. Saya mau bilang, bayar utang segera, beri perhatian. Amin. Haleluya. Sehingga nggak ada lagi yang kurang perhatian. Utang apa lagi? Utang pemberian.
Berapa kali kita sering berjanji akan memberi ini, akan beri itu, dan lain sebagainya, dan kita tunda. Nanti aja. Janji iman aja kita tunda, nanti aja. Nabur aja kita tunda, nanti aja. Nolong orang saja, padahal kita punya, kita tunda. Saya mau bilang, jangan utang, bayar. Janji itu utang. Kau sudah berkata, baik aku akan tolong, ya tolong segera. Amin. Utang apa lagi? Yang terakhir adalah utang duit. Iya, ya, utang duit. Pak, tapi saya belum ada uang, Pak. Gimana untuk bayar? Datangi orangnya, minta waktu. Ya. Jangan sudah utang, kita lebih galak daripada orang yang punya duit. Kita melarikan diri, hilang dari peredaran, di WA centang 1. Kalau hari ini Tuhan kasih hidup kita adalah hari yang terakhir, beri yang terbaik. Amin. Seorang yang bernama John Newton pada tahun 1748, dia seorang, kalau sekarang ini bisnisnya outsourcing, tenaga kerja, TKA, tenaga kerja Afrika. Karena dia membawa budak-budak dari Afrika untuk bekerja di London, di Inggris. John Newton ini seorang pemabuk, seorang pejina. Dia orang yang tidak takut akan Tuhan. Pejudi, udah komplit dari sana. Dan dia selalu menganiaya budak-budaknya. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu ketika dalam perjalanan dari Afrika menuju ke Inggris, kapalnya itu digoncang badai yang begitu hebat. Singkat cerita, dalam ketakutan badai itu, semua penumpang ketakutan gemetar di kapal itu, termasuk John Newton. Dan di saat itu, dalam goncangan itu, tiba-tiba dia ingat Tuhan. Tuh lihat, waktu enak nggak ingat Tuhan. Begitu ada goncangan, baru ingat Tuhan. Terkadang butuh goncangan ya, butuh goncangannya dalam hidup supaya kita ingat Tuhan. Lalu dia mulai berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan lewat, Tuhan kasih kesempatan saya hidup, saya janji Tuhan, saya akan bertobat, saya akan melayani Tuhan, saya akan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Badai tiba-tiba berhenti. Dan akhirnya John Newton sampai ke London. Setelah dia sampai di sana, dia masih menjalankan bisnisnya. Tapi ada yang berubah. Dia tidak lagi menganiaya TKA-TKA-nya. Dia tidak lagi hidup dalam perjudian, dalam prostitusi. Dia tidak lagi melakukan dosa dan lain sebagainya. Dia tinggalkan itu semua. Dia menjadi seorang yang takut akan Allah. Dan di dalam kehidupannya itu, dia menuliskan sebuah lagu yang sampai hari ini masih sangat